Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi kembali lagi bersama Baba Ali di Haba Baba Ali. Kali ini saya sudah bersama senator, pelatih bola juga. Jadi saya sudah bersama senator Aceh, Ustadz Fadil Rahmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kif halukum? Alhamdulillah. Itu bahasa Arab sekre. Jadi ini obrolan santai, Sa. Iya, Obrolan santai. Dan hari ini saya sudah bersama Ustadz Fadil Rahmi. Beliau adalah senator Aceh yang di Senayan, anggota DPD RI. Tapi kita ingin mengetahui perjalanan beliau. Kok bisa ke Senayan? Ya, sebelumnya pelatih bola, anggota KPK, KNPI, habis itu dari PNS, keluar dari PNS. Jadi kita ingin tahu sebenarnya anak-anak muda tentang tokoh kita hari, tokoh milenial. Beliau menurut saya tokoh milenial juga hari ini. Jadi Ustadz aslinya orang mana? Nah, itu dulu kita perlu tahu. Jadi saya juga bingung ketika tanyakan asli mana. Oke. Yang jelas saya asli Aceh. Asli Aceh. Sama, saya ditanyanya bingung juga, Ustaz. Saya asli Aceh. Saya lahir di Langsa. Lahir Di Langsa. kota Langsa. Istri saya itu orang Aceh Timur. Orang Aceh juga. Ya, di pedalaman Aceh Timur, Kecamatan Penarun. Kemudian orang tua ibu saya, almarhumah itu orang Aceh Utara. Aceh Di Utara. pedalaman Aceh Utara, Kecamatan Sawang namanya. Kecamatan Sawang ya. Ayah saya orang Biren Orang di pesisir daerah Kecamatan Kuala, dan juga kalau nenek kami di Kecamatan Jangka, Biren. Birun. Saya dari kecil itu umur nggak apa ya? Enggak apa-apa. Iya. Kita malah. Iya betul, Karena biar kita memang saya tahu. bingung. Biar kita Saya tahu lebih bilang, dalam kalau ya. Saya bilang salah satu daripada kabupaten yang saya sebut tadi mungkin Tersinggung kabupaten lain. bukan tersinggung kan? Ada mana ada? Iya, ada makasih kan. Artinya memang inilah perjalanan hidup saya yang memang digariskan alhamdulillah orang Aceh saya. Aceh. Betul-betul orang Aceh. Jadi kecil saya itu dari umur kecil bayi, setelah lahir bulan pertama itu di Langsa, bulan kedua saya udah pulang ke tempat nenek dari ibu di Sawang. Sampai umur TK saya di Sawang. Kemudian TK saya udah TK sampai dengan tamat SD. Berarti dari umur 4 tahun kurang lebih sampai dengan umur 12 tahun itu. Tamat MIN saya MIN. Itu TK di Biren, kemudian MIN juga di Biren. Tamat MIN itu saya dibuang ke Medan. Oh, dibawa ke Medan. Melanjutkan SMP ataupun MSen dan aliyah di pesantren Darul Arafah Medan. Darul Arafah Medan. Kemudian tamat pesantren ke Mesir, dapat beasiswa. Jadi saya di pesantren Darul Arafah saya lah ketemu dengan Ustaz Somad, kemudian juga lanjut sampai dengan ke Mesir. Tamatnya baru saya pulang lagi ke Langsa, dan sekarang saya kan tinggal di Langsa, saya mengabdi di IAIN Di Langsa. kemudian juga bekerja sebagai pemberdayaan di Aceh Timur 2 tahun sampai dengan 2009 sampai 2011. Saya PNS 2011 sampai 2013 2 tahun PNS di Biren. PNS di Saya Biren. menetap dari 2010 itu di Banda Aceh. Banda Aceh. Istri saya orang kita Gayo. Jadi keluarga besar beliau itu ada di Gayo Luwes, Blangkejeren ya. Kemudian di Aceh Tengah dan juga di Banda Meriah, juga di Aceh Tenggara sebagian kecilnya ada juga di sana. Jadi itu asli saya itu. Itu asli jadi se-Aceh. Ya. Jadi secara hubungan emosional mungkin sudah cukup syarat untuk menjadi Aceh satu kan? Aceh satu. Aceh satu. Nah, Aceh satu nih. Itu ya artinya memang kebetulan saja seperti itu. Baik Ustadz. Nah, jadi itulah cerita sedikit silsilah lah istilahnya ya, silsilah atau hubungan keluarga karib. Tapi
karir di Langsa di ini saya masuk Ustaz dulu. Kenapa keluar dari PNS saat itu? Karena saya memang nggak pernah pingin masuk PNS. Kok bisa lu lewat PNS? Nah, gini ceritanya. Ini cerita lagi. Gak masalah Ustaz. Betul, ya. Ah. Jadi saya memang dari Mesir itu sudah berpikir untuk tidak jadi PNS, Oke. tidak jadi pengabdi negara lah ya. Ingin memang wira swasta saja. Baik. Sampai-sampai ketika pertama kali diajak jadi dosen itu dari awal saya nggak mau. Baru di semester kedua saya mau saya pulang pertama itu cuman ngantar istri ngajar. Beliau tuh ngajar, istri saya tuh ngajar di IAIN juga. dosen juga ya IAIN, sudah beliau duluan tamat. Iya. Dia pulang dari ini, kerja saya di 2-3 bulan pertama itu cuman ngantar jemput istri. Kemudian kan di situ kan banyak memang abang-abang kelas, teman-teman juga yang sudah jadi dosen, diajak saya nggak mau. Sekarang saya jangan, udah biar kalian sajalah yang mengajar. Saya biar di bidang lain. Bidang apa katanya? Ini lagi saya cari katanya. Apa usaha apa segala macam lah. Kan awal pulang. Baik. Di semester selanjutnya mereka mungkin biar tetap terikat saya dengan kampus, mereka minta untuk saya jadi pelatih bola. Pelatih bola di kampus. Jadi itulah makanya saya masuk. Jadilah saya sebagai, kan nggak mungkin pelatih bola saja, pasti kemudian juga dikasih jam ngajar. Jadi akhirnya saya jadi dosen. Tapi alhamdulillah juga waktu itu saya udah lulus jadi asisten fasilitator kecamatan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan, PMPM Mandiri. Dan sekarang mungkin sudah beralih programnya apa ya? Kalau sekarang itu kami ini pendamping desa. Pendamping desa ya. Pendamping desa ataupun ya semacam itulah jabatannya dulu. Itu jadi kita sebagai fasilitator yang membantu desa-desa, beberapa desa di satu kecamatan itu untuk mengelola keuangan. Jadi ada bantuan dari World Bank melalui Kementerian Pemerintah Pusat, kemudian di Aceh juga ada BKPG dulu, bantuan keuangan pemakmur kampung. Itu dicetus sama Gubernur Irwandi Yusuf. Jadi dikasih setiap desa itu 100 juta untuk pemberdayaan di kampung, untuk SPP, simpan pinjam dan lainnya. Di situ saya sampai 2000. Nah, kenapa tadi pertanyaannya kan sudah cerita. Nggak masalah. Ya, jadi kita kan banyak tahu tentang beliau. Kenapa kok keluar PNS? Saya jawab karena saya sebenarnya nggak pernah pengen jadi PNS. Tapi kenapa ikut gitu? Kenapa ikut? Ini ceritanya. Cerita orang. Ya kan, dan berlaku umum katanya. Kalau mau jadi PNS itu harus bayar. Ya. Harus bayar, harus kadang jual lembu lah, jual rahasia umumnya begitu. Harus menyediakan uang puluhan juta. Iya. Saya kan penasaran, bener enggak? Jadi ketika dibuka formasi saya kan sarjana agama ya, sarjana syariah, LC. Saya fakultas syariah, dibuka formasi untuk jadi penyuluh agama Islam di Kementerian Agama. Kemenak ya? Saya pilih untuk formasi penyuluh agama di Kabupaten Biren. Mungkin kesempatan untuk pulang kampung juga. Iya, benar. Ya kan? Pulang kampung yang lain. Gitu kan? Nah, saya ikut. Saya daftar waktu itu pertama kali pendaftaran via via online. Online. Kemudian berkasnya dikirimi. Jadi kita isi online, kemudian berkasnya dikirimi. Jadi kita sampai dengan kita ujian itu kita nggak pernah tahu siapa panitianya, siapa itu nggak pernah. Nah, itu saya suka seperti itu. Jadi karena itu sedikit menjamin tentang simpel siur yang kata-katanya itu ya. Ya, clean dan clearnya gitu kan. Berarti nggak ada permainan gitu. Dikirimi dan setelah daftar saya nggak pernah lagi berpikir apa-apa. Tiba-tiba datang surat nomor ujian, dikasih nomor ujian ke rumah, ditelepon saya pakai dulu alamat Biren. Ditelepon, ini ada nomor ujian untuk ikut tes PNS. Saya ikut, lulus. Lulus saya mungkin 1 dari 7 waktu itu, kami 7 orang formasi itu, saya 1 dari 7 untuk penyuluh agama di Biren, dan total untuk Kabupaten Biren waktu itu 33 orang. Jadi yang saya ingin katakan ya nggak benar. Bahwasanya jadi PNS itu mutlak harus bayar.
Saya nggak ngapa-ngapain, cuman dengan kemampuan apa adanya, lulus, nggak pernah ketemu dengan panitianya, siapa panitia, siapa saya nggak kenal. Walaupun ibu saya dulu almarhumah adalah juga PNS di Kemenak, saya memang nggak pernah mau tahu siapa yang panitia segala macam. Maka ketika saya di dalam sebagai PNS, sebenarnya bisa menikmati, tapi rupanya tidak. Saya pikir bisa menikmati, rupanya tidak. Menikmati dalam hal apa ini? Kerjaan. Gini, ketika saya lulus, saya sudah katakan kepada istri saya, berarti nggak pakai uang. Lulus, udah saya selesai di situ, udah. Nggak daftar ulang kan, disuruh daftar ulang. Saya ingat tanggal 15 Desember 2010 waktu itu. Ujiannya sekitar November. Itu daftar ulang, saya bilang ke istri, saya nggak daftar ulang lah, biar ini jatah orang lain aja diambil kan. Supaya almarhum mertua saya, bapaknya istri, tahu, dan dia inginnya saya daftar ulang. Ya katanya gini bahasanya, rezeki itu jangan ditolak, katanya. Ini ada rezekimu jadi PNS. Saya masuk. Ketika sudah di ini, karena memang nggak menjiwai, saya nggak menikmati. Ini intinya kan menikmati aja. Apa sebabnya segala macam, mungkin saya melihat maaf ya, ini bukan ingin mendiskreditkan PNS, nggak, mungkin jiwa, karena memang dasarnya nggak menjiwai, jadi bukan fashion start gitu ya. Gitu. Saya merasa nggak bisa, ada hal yang menghambat kreativitas saya. Baik. Nah, ada artinya mungkin saya masih perlu tempat yang lebih bisa memacu memacu adrenalin. Ya banyak, saya memang suka tantangan-tantangan gitu. Baik Ustaz. Dari PNS, masuk PNS, keluar PNS, ombudsman. Nah, itu lagi. Ada ombudsman lagi, satu lagi. Itu lagi. Saya keluar PNS 2013 karena memang dari 2010 awal saya sudah bilang ke atasan saya, Pak Mayusri waktu itu. Pak Mayusri sekarang di Kanwil sini. Dia bilang saya nggak betah di sini, tapi dia coba bertahan aja lah. Saya bilang, sampai kemudian Pak Kanwil waktu itu Ibu Nusadan bilang, ya kalau nggak betah di sini ayo ke Banda Aceh, karena memang istri saya di sini kan kuliah S2. Saya juga S2 di sini, beasiswa waktu itu. Tapi saya memang pengen keluar. Biar saya mengabdi dari luar. Kekuatan kami itu, Ikatan Lalu Lintas Tengah, sudah banyak ada di Kemenak, sudah banyak baik di kantornya, kantor wilayah maupun di kantor kota, dan juga di kampus. Biar saya di luar saja. Kemudian ada tantangan. Ini tantangan ombudsman ini bagi saya tantangan. Kenapa? Di situ saya melihat memang ini lembaga negara yang, kalau PNS kan pegawai negeri sipil yang dapat NIP segala macam, tapi kalau di ombudsman ini pegawai negara, dia pegawai negara yang juga masa jabatannya sampai umur 60 tahun juga. Saya coba, dan alhamdulillah lulus. Karena saya juga suka nyoba. Saya pernah ikut Panwasli di Biren. Saya lulus. Tapi di wawancara saya gagal karena mungkin ada hal yang nggak cocok mungkin kan. Kemudian saya ikut ombudsman ini, alhamdulillah lulus. Sebenarnya bukan yang lulus pertama. Dia kan dicari 3 orang. Yang ikut kami waktu itu 180-an. 180 orang. 3 orang pertama ini lulus, 2 PNS. Nah, PNS ini dia nggak mau mundur karena ketika masuk ombudsman kan ini sama-sama pakai APBN bayarnya kan. Cuman statusnya aja beda. PNS ada pensiun, kalau ini mungkin waktu itu belum ada pensiun. Sekarang mungkin sudah ada ketentuan atau aturan yang memang ada pensiunnya mungkin. Saya nggak tahu juga. Mundur 2 ini, dicarilah 2 lain. Salah satu dipilihlah 4 orang oleh ombudsman pusat, oleh komisionernya. Kami dicari 2 orang dari 4 orang yang dipanggil. Saya terpilih. Saya menikmati karena di sini ada nilai dakwahnya. Berarti mengajak kepada kebaikan. Pelayanan publik itu nggak boleh ada pungli, nggak boleh ada sogok-sogok. Jadi harus melayani dengan hati. Nggak boleh bilang kasar menghadapi masyarakat, hal-hal kayak gitu. Saya menikmati sampai 5 tahun. Kenapa kemudian saya keluar dari 5 tahun ini? Dan pertama memang dari semenjak kuliah, ya kan, libido politik saya itu ada.
Jiwa ya, karena beliau Jiwa memang politiknya itu ada. Memang Mm-mm. saya memang mengikuti perkembangan politik. Malah di tahun 2012 itu sebelum setelah itu pernah ditawari jadi wakil rakyat 2009 malah 2009 waktu saya masih di sana. 2009 saya sudah di sini, tapi seleksinya kan 2008 itu saya masih di sana. Itu sudah ditawari jadi caleg waktu itu. caleg Tapi nggak bisa karena saya masih di sana. Waktu itu masih di Mesir ya. Mesir ya. 2008 akhir ketika sudah selesai, sudah ada daftar calon tetapnya, saya baru pulang. Kemudian 2014 juga saya tawari, tapi saya sudah terlanjur masuk ke Ombudsman dan menikmati Ombudsman, saya nggak ikut. Nah 2017 ini 5 tahun setelah hampir 5 tahun saya di Ombudsman. Saya berpikir ini mungkin saatnya saya terjun ke dunia politik, ikhtiar untuk kemudian melanjutkan ya semacam keinginan ya, cita-cita terjun di dunia politik. Oktober 2017 saya keluar, tapi di samping juga karena 5 tahun itu kan masa periodisasi kepala perwakilan. Betul. Jadi Pak Takwadin nyambung lagi di periode selanjutnya. Jadi saya berpikir berarti 5 tahun ke depan saya akui kemampuan Pak Kepala saya itu luar biasa. Tapi saya melihat kalau beliau akan memimpin Ombudsman 5 tahun ke depan, pasti hampir sama lah dengan apa yang sudah kita jalani di 5 tahun pertama, tidak banyak perubahan. Jadi berarti ini hal-hal yang rutinitas, monoton, yang tidak banyak lagi tantangannya. Saya putuskan 1 Oktober ketika waktu itu sudah ada pengumuman beliau menyambung ke periode kedua. Tapi bukan karena saya nggak suka beliau, enggak. Karena beliau betul-betul jadi guru saya. Itu enggak bukan karena nggak suka. Karena kan cari tantangan lain, saya terjun di politik. Terjun dari politik dari tahun 2007 setelah 2017. Ikrar ya, semacam komitmennya. Makanya ketika itu ada orang bilang, "Bek kata bit ilek. Untuk wate payah mengundurkan diri, baru kan mengundurkan diri." Bagi saya nggak seperti itu. Ya kan, ini kan rezeki. Tapi kalau kita ingin ke tempat lain, itu harus total ke tempat lain. Jangan persiapkan ya. Persiapan. Karena kalau saya tetap di sana kan pasti nggak full lagi kayak awal. Baik, Ustaz. Jadi masuklah menjadi senator. Sebenarnya. Jadi ya, sebelum masuk senator gini Ustaz. Iya. Maaf ya. Kedekatan antum terhadap Ustaz Abdul Somad saya. Itu yang menjadi pertanyaan juga besar. Ini mungkin ya pelajaran ataupun hikmah ataupun iktibar lah, ibrah lah ya bagi kita semua, terutama kaum muda, bahwasanya memang yang pertama kita harus percaya dengan skenario Allah ya. Jadi kemudian kita sekarang ini karena kita dulu, artinya bagaimana kita dengan teman-teman kita, bagaimana kita bermuamalah, bagaimana kita sungguh-sungguh membangun hubungan segala macam itu sekarang, itu buahnya mungkin nggak langsung sekarang, tapi nanti. Jadi saya berpikir saya di pesantren, saya di Mesir itulah saya, bagaimana saya nanti setelah pulang. Baik. Dengan Ustaz Abdul Somad, ketika saya sudah komitmen untuk terjun ke dunia politik, saya itu masih blank juga. Nyopak kucok pen, ku pu kuja, title segala macam itu masih blank. Tapi yang jelas ikrar apa. Nah, Oktober saya keluar dari Ombudsman. Desember itu tanggal 1 itu UAS Ustaz Abdul Somad diundang ke Langsa. Sebelumnya beliau juga sudah ke Aceh Tenggara di bulan Juli kalau nggak salah. Saya waktu di Aceh Tenggara, saya waktu itu yang undang IKAD Aceh Tenggara. Saya diundang, saya nggak bisa karena saya masih terikat dengan Ombudsman waktu itu, nggak bisa tinggalkan kantor, nggak sempat ke sana. Nah waktu di Langsa ini saya dihubungi oleh ketua KNPI Langsa waktu itu, yang ketemu langsung dengan Ustaz Abdul Somad untuk menjemput beliau. Jadi saya terbang waktu itu, padahal saya lagi di sini juga ada gawean, ada turnamen internasional Piala Tsunami Cup. Aceh World Solidarity Cup dulu. Yang dari luar negeri itu ada Brunei, masalah ada Tajikistan, ada beberapa negara yang
disiarkan langsung oleh CTTI. Hujan, lapangan kayak ini, BC. kubangan sapi kan. Itu saya salah satu panitia waktu itu. Tapi memang bukan panitia yang inti banget. Oke. Jadi tapi saya ke sana untuk jemput beliau tanpa berpikir memang ini apa ya, memang perjumpaan ini akan merubah nasib. Saya harus akui. Saya jemput, baru ketemu setelah puluhan tahun ya. Ya, belasan tahun lah, puluhan tahun. Karena beliau pulang 2002, saya masih di sana 2002, 2008 2022 ketemu. Ya, masih kenal lah kan? Iya. Kenal. Walaupun komunikasi sebelumnya juga ada, tapi nggak rutin, nggak intens. Iya. Ya. Oke ya. Tambah semangat kita Sal, kita minum dulu. Ini yang ori. Ya dia. Ini yang Oh, ori. ini yang ori ya? Ya. Ini yang kurma. Ini yang susu punya Ustaz Nazar. Jadi kita juga Ustaz Fadil Rahmi didampingi Ustaz Nazar. Ya, saya lupa Ini maaf, perkenalkan. Saya kasih. bersama dengan Ustaz Nazarudin Yahya, beliau wakil ketua IKAT Wakil Ketua IKAT. dan juga ketua koordinator tim UAS. Jadi kalau mau undang UAS jangan lagi ke saya, udah ada Baik, kalau mau baik. nanti ngundang ngobrol dengan UAS seperti Kemarin pas Bisa, UAS. Ustaz Nazar. Pas UAS di Aceh, saya mau ketemu tapi memang ada pihak-pihak memang belum tidak boleh diekspos terlalu lebih kan waktu pernyataan kalau tsunami. mau ketemu tinggal bilang ke Ustaz Nazar. Siapa? Jadi itulah. Jadi, oke. Desember itu saya belum berpikir ini jadi alat saya, enggak. Ayalah yang membantu saya kemudian. Tapi saya pernah berpikir dan itu saya utarakan waktu saya jemput masuk dalam salah satu rombongan yang menjemput, bukan saya. Baik. Datang, waktu pulang saya antar. Saya juga masuk rombongan yang mengantar. Kemudian satu mobil waktu pulang itu 1 Desember itu viral penuh Lapangan Merdeka waktu itu. Waktu pulang itu juga tengah malam itu langsung setelah acara kita antar ke Kuanamu, di situ ngobrol. Di situ baru ada kesempatan untuk ngobrol gitu. Ngobrol berdua. Saya bilang salah satu yang poin yang saya ingat saya bilang itu Maulana, kami manggilnya Maulana. Maulana. Ya, itu paham kan? Saudi kan? Orang Saudi paham. Iya. Maulana, Ana mau terjun ke dunia politik ini. Jadi Dana udah nggak lagi di ombudsman. Dan pernah berpikir salah satu yang ingin Ana bawa ke Aceh untuk mengkampanyekan Ana itu antum. Waktu itu kan awal viral. Iya. Dan itu sebelum antum viral seperti ini, sebelum antum terkenal seperti ini, sebelum jadi orang luar biasa seperti sekarang Ya, ini. beliau tiba-tiba ya. Tiba-tiba Ya Allah kan? angkat derajatnya. Iya, 2017 itu kan. Karena memang saya mengikuti ceramah-ceramah beliau itu di YouTube di awal-awal sebelum terkenal sekali. Itu memang ini cocok untuk dibawa ke Aceh. Sebenarnya saya latar belakang agama, beliau ada untuk sebagai variasi aja lah. Betul. Tapi kalau untuk yang di sini-sini kan udah biasa. Jadi saya berpikir tapi dulu itu sebelum antum terkenal. Kalau sekarang antum udah terkenal nggak mungkin lagi lah. Masa mengurusi politisi yang nggak jelas seperti saya. Di luar dugaan saya beliau jawabnya apa? 5 lah katanya. Kenapa tidak gitu kan? Justru Oke. dengan viralnya Ana, dengan terkenalnya lebih memudahkan jalan antum, jalan kita katanya. Baik. Itu. Berarti langsung disupport ya? Iya, saya malah kok bisa kayak gini jawabannya gitu kan. Oke. Karena ini bukan hal yang penting bagi beliau, tapi penting bagi saya. Tapi ketika beliau jawab kayak gitu saya terdiam saya. Tapi beliau bilang udah kita atur katanya. Kita atur ke Aceh. Kita keliling Aceh katanya. Iya. Kita atur jadwal segala macam itu kita. Di mobil itu. Saya masih nggak percaya nih, serius nggak. Kemudian saya berpikir kalau kayak gitu saya naik ke apa nih? Naik DPR RI kah, naik DPRA kan, DPRK kan? Sampai kemudian saya memilih berikhtiar dan istikharah untuk memilih DPD. Kenapa DPD? Karena DPD non partai, non partisan. Dan ketika memang ini saya bawa Ustaz Somad, nggak akan ada dampak-dampak politis. Gitu kan. Jadi itu ceritanya. Baik. Ya, kemudian ya seperti yang kita ketahui Dari hari itu intens terus bersama Ustadz Abdul Somad. iya, karena beliau juga bilang udah jadi sekarang antum ikut Ana kan? Nah, jadi dari itu Desember kemudian juga ada kegiatan di mana aja Di itu mana aja. beliau Saya cerita sedikit Ustadz, maaf. Jadi saya pertama kali ketemu dengan Ustadz Fadil Rahmi itu di Bogor, acara tabligh akbar. Kebetulan pengisinya wisuda Hafiz, akbar. sudah Hafiz. Sudah habis di Bogor. Di situ saya mendampingi waktu itu
Bupati Aceh Tengah pada saat itu. Sabila. Saya bertemu beliau di situ, bertemu, ngobrol banyak, tahu cerita saya itu. 1 minggu sebelumnya saya 3 kali mimpi bertemu dengan Ustaz Abdul Somad. 3 kali bertemu Ustaz. Jadi saya di dalam mimpi saya itu saya hadam. Jadi sendal saya ketekin, piring beliau itu saya cuci. Mimpinya 3 kali berturut-turut sama. Nggak lama kemudian saya ditelepon sama teman, dia nggak bisa, dia di Takengon, dia nggak bisa dampingin Pak Bupati, saya dampingin. Saya nggak tahu acara pagi itu. Ada Ustaz Abdul Somad. Alhamdulillah. Ustaz Abdul Somad, Ustaz Dasar Latif. Dasar Latif, ada Ustaz Junjun. Ya, banyak lah. Ustaz Abdurrahman itu Ayah Cita yang penulis Ayah Cita. Habibur Rahman Syarazi. Habibur Rahman, Ustaz Habibur Rahman pada saat itu, dan saya dikasih jalur sama Allah langsung di depan kamar Ustaz Abdul Somad. Kita kan di rumah itu, Iya, Ustaz. betul, di rumah itu. Di rumah itu saya kan mendampingi bupati, kan bisa mengikuti sampai ke depan. Beliau waktu itu langsung begitu nyampe langsung istirahat. 1, 2, 3 kamar. Nginap semalam ya. Iya. Nginap semalam. Jadi betul-betul insyaallah orang mulia nih Ustaz Abdul Somad ya. Satu jadi. Dan Mulianya beliau ini satu jadi. dan di situ dapat jadwal kan Aceh Tengah. Jadi Aceh Tengah waktu itu dapat jadwal sampai langsung diumumkan, duduk saya Pak Sabila, Ustaz Abdul Somad mengumumkan bahwasanya insyaallah tanggal November 2018 itu insyaallah Ustaz Abdul Somad akan ke Takengon. Ya. Tapi memang iya. Alhamdulillah iya benar ya, nyampe 2 kali. 2 kali. Jadi inilah cerita singkat tentang perjalanan beliau sampai ke Senayan. Dan sekarang kita masuk segmen tanya-tanya kondisi politik dan keadaan politik.